Halo semua, selamat datang di channel gua Afnaldi. Oke, pada kali ini gua mau sharing kepada lo semua tentang cara menemukan tujuan hidup dalam kehidupan ini. Oke, gua mau membahas sebuah prinsip dari orang Jepang yang bernama Ikigai, yang mana ini berarti alasan untuk hidup. Yang mana lo bisa ngenemuin apa alasan lo untuk hidup, melakukan sesuatu yang lo senang dan dapat melakukan itu selama engkau hidup. Sebelum gue membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, Ikigai ini memiliki 4 aspek. Yang pertama, lo bisa mengerjakan sesuatu yang lo sukai dan cintai. Yang kedua, lo mengerjakan hal yang lo kuasai. Yang ketiga, lo mengerjakan hal yang bermanfaat banyak bagi orang lain. Yang keempat, lo mengerjakan sesuatu dengan bayaran yang engkau sukai. Nah, dari yang gue sampaikan tadi, pasti lo akan bertanya ya, gimana ya caranya biar gue bisa melakukan hal tersebut? Gue bisa melakukan hal itu keempatnya. Nah, gue bakal berbagi cara buat lo yang masih bingung tentang hal tersebut. Ada 4 tips yang bisa ngebantu lo buat mencapai keempat aspek Ikigai ini. Yang pertama yang dapat lo lakukan adalah itu menemukan suatu tujuan yang berarti dan lo yakini. Aspek pertama ini dalam mencapai Ikigai sangat penting buat lo menemukan tujuan dari setiap hal yang lo lakuin. Kenapa penting? Ya, supaya lo jadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang lo inginkan. Tentunya ada berbagai cara yang dilakukan seseorang buat nemuin tujuannya, seperti pengalaman positif atau negatif yang ia punya, refleksi diri atau tekad kuat buat ngelakuin perubahan. Nah, lo juga bisa tanya beberapa hal ini sama diri lo sendiri buat nemuin tujuan lo. Yang pertama, hal apa sih yang membuat gue termotivasi? Nilai apa sih yang gue punya? Dan kira-kira hal apa sih yang sejalan sama nilai gue tersebut? Lingkungan kayak gimana sih yang membantu mencapai tujuan gue? Mungkin nggak dalam waktu 1 malam buat lo bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan it's okay, percayalah, bukan urusan lo buat segera menjawab itu. Supaya lo bisa atau kayak apa pola-pola dengan tujuan hidup yang lo pengen, untuk kedepannya santai aja dan coba jalani prosesnya. Cara kedua yang dapat lo lakuin untuk mencapai Ikigai ini adalah yuk berhenti kebanyakan mikirnya, mulailah ngelakuin sesuatu. Aspek ini juga penting untuk mencapai Ikigai. Setelah lo merefleksikan jawaban dari pertanyaan di bagian sebelumnya, mulailah sesuatu yang sekiranya bisa lo lakuin, entah itu di bidang olahraga, seni, dan teknologi atau hal lainnya. Kalau lo masih gak yakin buat mulai pilihan lo, ingat aja, mulai aja dulu. Pelan-pelan lo pasti bakal nemuin kok mana yang pas buat lo jalanin. Kita masuk ke cara ketiga untuk mencapai Ikigai ini, yaitu cobalah ngobrol dengan orang yang punya passion yang sama dengan lo. Untuk memenuhi aspek Ikigai yang ketiga ini, lo bisa banget ngobrol sama orang-orang yang punya passion dan ketertarikan yang sama kayak lo. Dengan begitu, lo bisa belajar dari pengalaman yang pernah mereka alamin seputar passion lo. Harapannya lo bisa memperluas pandangan dan mengembangkan passion yang lo punya. Misalnya, lo punya passion di bidang musik. Nah, lo bisa banget buat gabung sama komunitas musik yang baru lo suka. Di sana lo bakal ketemu banyak orang-orang yang punya ketertarikan yang sama kayak lo. Dengan begitu, lo bisa belajar buat ningkatin kemampuan serta pengetahuan lo di bidang tersebut. Cara keempat yang dapat lo lakukan adalah sadar kalau rintangan suatu hal yang wajar. Dalam proses mencapai Ikigai, pastinya butuh proses yang gak sebentar dan tekad yang kuat buat mencapainya. Nah, dalam proses tersebut, rintangan merupakan suatu hal yang gak bisa dihindari. Penting bagi diri lo buat menyadari bahwa rintangan merupakan suatu hal yang wajar. Dan percayalah bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses lo untuk mencapai tujuan atau Ikigai lo.
Penting buat lo yang ingin belajar menemukan ikigai, buat percaya pada proses yang lo jalanin, dan ingat bahwa ikigai merupakan salah satu dari berbagai cara buat lo menemukan makna dan tujuan hidup lo. Jadi semua tergantung lo sendiri buat milih bagaimana cara untuk menemukan jalan hidup. Mungkin sekian dari yang gua dapat sampaikan. Semoga bermanfaat, and anyway, see you next time. Bye bye.